salah tuh ngajak Sobat Dolpino photoshoot kayak gitu. Ngeri banget liatnya. Nanti digigit loh. Dia kan punya taring yang cukup tajam. Lumayan sakit kalau terkena gigitannya. Sepertinya Kak Bella sudah kenal baik dengan tarantula peliharaannya. Hewan eksotis ini cukup digemari untuk dijadikan peliharaan. Bahkan sering dijadikan objek foto yang unik dan menarik. Lihat aja tuh, Kak Bella dan si tarantula udah klop banget. Saling melengkapi gitu. Dolpino jadi ngiri deh, pengen ikutan foto juga. Faktanya, tidak semua jenis tarantula itu berbahaya bagi manusia, teman. Salah satunya yang Kak Bella jadikan teman berfoto ini. Lasiodora parahibana termasuk jenis tarantula terbesar nomor 3 di dunia. Panjang dia saat ini mencapai 20 cm lebih loh. Masih bisa bertambah lagi. Dia bukan asli Indonesia, tapi berasal dari negara Brazil, teman. Walau ukurannya yang terbilang jumbo, tapi dia termasuk jenis hewan low venom atau berbisa rendah, yang artinya tidak cukup berbahaya bagi manusia saat terkena gigitannya. Lagian, manusia kan bukan makanannya dia. Jadi sangat kecil kemungkinan si tarantula bisa menyakiti manusia, apalagi kalau diperlakukan seperti ini. Kebetulan nih teman, Kak Raka lagi ada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di sini tempatnya salah satu peternak tarantula yang Dolpino kenal. Koleksinya juga banyak banget. Tapi ngomong-ngomong, Kak Raka lagi ngapain sih? Ajak-ajak Dolpino dong Kak, biar gak ketinggalan ceritanya. Nah, jadi sekarang Kak Raka sama Kak Adrian nih mau coba menggiring tarantula jantan masuk ke tempatnya tarantula betina. Gitu Mas ya. Betul. Kita mau satuin ya. Nih lihat. Ini cara Kak Ardian untuk mengembangbiakan tarantula. Ternyata gak semudah yang dipikirkan. Perlu proses pengenalan dulu antara keduanya. Nah kan, sudah di satu tempat malah diam-diaman. Sepertinya sih mereka sedang dalam proses saling mengenal dengan menarik perhatian satu sama lain. Loh, kok malah berantem? Jangan berantem. Sesama tarantula kok saling serang gitu sih? Ya ampun, tarantula betina berhasil membuat si jantan tidak berdaya. Ternyata ini sesuatu yang normal teman. Resiko dari proses beternak ini adalah kematian, terutama bagi si tarantula jantan. Seketika dia menjadi santapan si tarantula betina. Dolpino lupa, si pemilik kaki 8 ini kan termasuk hewan kanibal. Pantes aja. Ini dia buah dari kesabaran seorang peternak tarantula. Emang sih sering gagal, tapi lihat aja nih koleksi tarantulanya Kak Ardian. Banyak banget. Toples-toples kecil ini berisi ratusan baby tarantula dengan ukuran dan jenis yang berbeda-beda. Keren maksimal deh. Gak kalah eksotis teman. Perhatikan deh Sobat Dolpino yang satu ini. Cakep kan? Kenalin nih si jumping spider. Sesuai dengan namanya, mereka bergerak bukan cuma merayap, tapi juga meloncat dari satu titik ke titik lain. Mereka semua asli dari Indonesia. Walau ukurannya lebih kecil, tapi kemampuan berburunya jangan diragukan sob. Loh. Sob, kalian kan sama-sama jumping spider. Kok saling serang? Sobat kecil ini memang terkenal dengan karakter berburunya yang gak kenal lawan. Apalagi kalau beneran lagi lapar. Si kanibal ini bisa menyerang siapapun yang ada di hadapannya untuk dijadikan makanan. Kalau udah ada dalam sergapannya, jangan harap mangsa bisa lepas. Perlahan akan dihisap cairan tubuhnya sampai benar-benar habis.
Malang betul nasibmu, Sob. Riwayatmu berakhir di tangan kerabat sendiri. Berbeda dengan si jumping spider nih, Sobat Dolpino berkaki 8 ini lebih sering terlihat di rumah atau sarangnya. Keterampilannya membuat sarang gak perlu diragukan lagi, teman. Sarang bukan hanya berfungsi untuk tempat tinggal, tapi sekaligus jebakan bagi serangga lainnya. Gak percaya? Nih, teman di rumah perhatikan deh. Ada belalang yang terjebak di sarang laba-laba. Pertanda tidak baik bagi kamu, belalang. Laba-laba akan mendekati belalang, kemudian membungkusnya dengan jaring. Tuh, cepet banget. Belalang gak bisa berkutik dan siap menjadi makanan lezat si laba-laba. Karakter berburu si laba-laba ini berbeda dengan jumping spider. Mereka cenderung menunggu mangsa yang terjebak di sarangnya. Saat itulah keahlian yang membungkus musuh dikeluarkan. Hei, Sob, baru juga Otan bilang kalau si sarang laba-laba itu berbahaya. Tuh, kamu gak bisa gerak kan? Ayo Sob, bergerak. Jangan sampai nasib kamu sama seperti si belalang. Ya ampun Sob, kamu benar-benar tak berdaya saat kena gulungan jaring si laba-laba. Walau garang bagi sesama jumping spider, ternyata perjalanan hidupmu berakhir di tangan si laba-laba. Setelah terbungkus rapi seperti ini, laba-laba siap menghisap cairan yang ada dalam tubuhnya sampai habis tidak tersisa. Hukum alam memang kejam. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Ini teman, si kecil tapi punya naluri buas dan susah untuk dijinakan. Tuh lihat tuh, belum apa-apa udah siaga perang aja kamu Sob. Sama siapa? Oh landak. Bukan main, lawanmu berduri 1000 Sob. Nah kan, teman-teman dengar nggak? Suara itu berasal dari ujung ekor landak. Dia menggetarkan ujung ekornya untuk kasih peringatan musuhnya. Ya ampun Gary, kamu kok gak ada takut-takutnya sih? Itu duri semua loh ya. Kamu ini hewan loh ya, bukan kertas suara. Kalau kena coblos bisa gawat. Emang mau mukanya ketancap duri landak? Tahu kan teman, kalau garangan itu memiliki kulit yang tebal. Pantes aja kamu kalau kegigit lawan kayak gak berasa apa-apa ya Sob. Hewan dari famili Herpestidae ini ternyata memiliki kulit yang cukup tebal teman. Tuh, bahkan dia masih gak ada takut-takutnya mau melawan si landak. Padahal kalau tertusuk durinya, sakitnya bukan kaleng-kaleng kan? Gary, kamu makan apa lagi sih? Kok nggak ada kenyang-kenyangnya ya? Ngunyah terus. Ya ampun, itu kan bayi biawak. Reptil kecil seperti ini memang menjadi salah satu mangsa favorit garangan teman. Wah, ada biawak besar juga tuh. Gary, awas. Jangan-jangan itu induknya lagi. Ayo lo, apa Otan bilang? Wah, ternyata emang gak ada takutnya ya kamu Sob.
Bukan yang ambil angka 1000, Sobat Otan ini malah langsung melancarkan serangan. Seperti biasa, garangan menyerang dengan mengandalkan gigitannya. Wih, hebat kamu Gary. Berhasil menggigit mulut biawak. Pertahankan Gary, jangan sampai terlepas. Duh, baru Otan bilangin, tapi gigitan garangan keburu terlepas. Awas Gary. Nah kan biawaknya menyerang balik. Wah, mereka saling menggigit. Waduh, nyaris kamu kena sabet ekor biawak, Sob. Semoga kamu gak apa-apa ya. Biawak memang memiliki ekor yang panjang dan keras seperti pecut. Ekornya ini bisa digunakan sebagai senjata. Phew, akhirnya sadar diri juga kamu, Sob. Sudah, mundur aja. Biawaknya terlalu besar untuk kau lawan. Kalau tadi si garangan galak banget sama landak dan biawak, teman, bagaimanakah garangan terhadap ular? Eits, bukan ular sembarang ular, tapi si raja ular langsung. Aduh, raja ularnya datang. Kalau King Kobranya yang keluar, Otan gak yakin deh garangannya bisa selamat. Duel si predator ular dan si raja ular ini berlangsung amat hati-hati, teman. Keduanya sepertinya saling mengukur kekuatan satu sama lain. Aduh, Otan jadi deg-degan nih. Wow, luar biasa. Keduanya saling menggigit. Wah. Betul-betul luar biasa, teman. King Kobranya berdarah mulutnya. Ya ampun. Si raja ular ini pun terpaksa pergi dan menyelamatkan diri sebelum kembali jadi bulan-bulanan si garangan. Garangannya masih bisa meloloskan diri. Padahal udah dibelit sedemikian rupa oleh si Piton. Tuh lihat, lolos lagi. Kamu itu sebetulnya terbuat dari apa sih, Sob? Usut punya usut, keluarga dekat Meerkat ini bukan hanya berani dan lincah, tapi juga punya tubuh yang lentur, teman. Kelenturan ini terjadi karena tulang tubuh garangan terbilang pendek. Sehingga saat garangan dibelit berkali-kali oleh si Sanca seperti ini, dia masih bisa lolos. Yuhu! Kalau tadi kita lihat istimewanya si garangan melawan semua lawannya, sekarang kita lihat sesuatu istimewa lainnya. Tuh lihat, unik-unik kan? Ini apa, teman? Yap, sarang. Lihat nih, sarang burungnya satu ini boleh lah kita adu. Wih, mirip trompet ya. Otan dengar-dengar, sarang burung ini punya banyak pintu jebakan dan beratnya bisa mencapai 1 ton. Burungnya segede apa ya? Nah, itu dia. Ada burungnya di dalam sarang. Ya ampun, ternyata yang punya sarang kecil banget badannya. Panjangnya hanya sekitar 10 cm, teman. Kalau masyarakat di Sumatera Barat sini menyebutnya burung tampuo atau tampua kalau orang Melayu bilang. Tapi
Tapi kalau teman-teman di tanah Jawa sih mungkin lebih mengenalnya dengan nama burung manyar. Yap, burung manyar dikenal sebagai weaver bird alias burung penganyam. Layaknya arsitek, ia jago bikin rumah yang sangat indah. Bahannya ya tentu saja pakai rumput dan ranting. Manyar biasa membangun sarangnya pada saat musim kering, karena bahan rumput atau ranting kering lebih banyak ditemukan. Dengan kakinya yang kuat, ia bawa rumput dan ranting tersebut. Lalu ia anyam menggunakan paruhnya yang juga kuat. Oh iya, burung manyar bukan hanya pintar bikin sarang yang indah, tapi juga nyaman dan aman. Perhatikan deh, bagian bawah yang melengkung ini didesain untuk menyimpan telur-telurnya loh. Telur-telur burung manyar jadi terlindungi dari cuaca panas maupun hujan. Sementara pada ujung bagian bawah sarang berbentuk pipa, fungsinya untuk tempat berlindung dari pemangsa. Bahkan mereka juga suka bikin pintu tipuan untuk mengelabui pemangsa yang ingin mencuri telur-telur mereka. Cakep! Satu lagi, sarang unik punya Sobat Otan. Ini dia! Tumbuhan sarang semut, teman. Tanaman sarang semut dapat ditemukan mulai dari dataran rendah di tepi pantai hingga ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia sendiri dapat ditemukan mulai dari Sumatera, Kalimantan, Maluku, hingga Papua. Sarang semut merupakan tumbuhan epifit, alias menumpang hidup di pohon lain. Ayo Pace, ambil juga yang ini ya. Tanaman ini memiliki rongga labirin yang pas sebagai tempat tinggal untuk bersarangnya semut. Rongga tersebut mampu menstabilkan suhu dan kelembapan tempat tinggal semut. Tumbuhan ini juga memproduksi glukosa yang menarik minat semut sekaligus menjadi makanannya. Pantas saja laris manis tempat yang satu ini. Sejak dulu, tumbuhan sarang semut dikenal sebagai obat herbal. Untuk memprosesnya mudah kok. Pertama, potong sarang semut kecil-kecil. Selanjutnya, sarang semut dijemur langsung di bawah sinar matahari selama 1 hingga 3 hari. Dan itu tergantung dari kondisi cuacanya, teman. Tujuannya untuk mengeringkan dan menghilangkan semut-semut di dalamnya. Dan tada! Ini dia sarang semut yang sudah kering dan siap diolah menjadi obat herbal. Tumbuhan sarang semut mengandung flavonoid, tanin, antioksidan tokoferol, dan mineral penting lainnya. Kandungan tersebut berkhasiat mengobati kanker, tumor, asma, TBC, rematik, diabetes, dan penyakit lainnya.